Iya. Kita mulai ya. Ini penjelasan tentang fungsi seperti yang kalian tadi ini ya. Oke. Kita matikan aja. Maju ribut. Jadi begini. Ini yang disebut dengan relasi. Ada A, B. Ini daerah ini disebut domain atau asal, ini kodomain atau daerah hasil. Perhatikan apa nanya, dari 2 ke 1, dari 4 ke 2, dari 6 ke 3, dari 8 ke 4. Ini namanya relasi. Relasi adalah dua kali dari, ya, relasi itu. Terus ini ya, kita buat tabel. Ini X, kemudian fx nya itu 1, 2, 3, 4, lalu fx nya ya, ini kan dikalikan 2 ya, ya, kalikan 2 kalikan 2 dan 2 itu. Terus menjadi rumus pemetaannya setengah X. Ini ya. Dari ini itu kita bisa mengambil rumus pemetaannya fx sama dengan setengah X. Kalau X nya 1, maka ketemu setengah. X nya 2, X nya 3, ya 3/2 begitu ya. Tapi ini X nya kan 2, 4, 6, 8. X nya 2, 1. X nya 4, 2. X nya 6, 3. X nya 8, 4. Ini setengah X. Tuh. Ada 3 cara dalam menyatakan suatu relasi: diagram panah, himpunan pasangan berurutan, atau diagram Kartesius. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B becak, mobil, sepeda motor, bemo. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyak roda. Tunjukkan relasi tersebut dengan ya, diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, atau dengan diagram Kartesius. Ya, ini coba satu persatu. Dengan diagram panah, nah, ini muncul ya diagram panah ya. Ada A sebagai domain, B sebagai kodomain daerah hasil, ya, becak, mobil, motor, sepeda, dan bemo. Banyaknya roda dari, nah, motor 2, sepeda 2, ya kan, becak 3, bemo 3, mobil 4. Ini relasinya banyaknya roda. Sehingga pasangan berurutannya 2 sepeda, 2 motor, 3 becak ya, 3 becak, 3 bemo, 4 mobil. Yang ketiga dengan cara Kartesius.
Kita buat sumbu X dan Y ya, 1, 2, 3, 4. Bemo, sepeda, motor, mobil, becak ya, kemudian dihubungkan ini ya. Ini kalau yang 2 itu berarti kan motor dan sepeda, ini 2, bemo 3, mobil 4, becak 3. Ini adalah Kartesiusnya. Kemudian pengertian fungsi. Ya, ini adalah apa ini? Domain. Ini fungsinya, ini kodomain. Perhatikan, suatu fungsi dari F himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota A secara tunggal dengan elemen B. Berapa cara penyajian fungsi dengan diagram panah? Dengan lambang fungsi tidak harus F, misalnya bisa juga dengan UN ya, atau dengan diagram Kartesius sama seperti tadi ini. Himpunan pasang lulusan. Nah, ini yang menggunakan fungsi menggunakan diagram grafik fungsi Kartesius. Ini ya. Fx sama dengan kuadrat, domainnya min 1, min 2, 0, 1, 2, hasilnya ini. Min 2 kuadrat hasilnya 4, min 1 kuadrat hasilnya 1, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 gitu kan. Nah itu ya. Terus gimana gambarnya? Ya di situ muncul min 2 dan 4. Terus muncul min 1 dan 1. Muncul 0 dan 0. Ini kan mulai dari 2, min 1, 0 ya, min 2, min 1, 0. Yang ketiga 1. Kemudian 1 ketemunya 1. Dan yang kedua 2 ketemunya 4. Perhatikan, min 2 ya, min 2, min 1, min 1, 0, ini 0 di sini ya, 1 ini ya, 2. Kemudian min 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat ya 0, 1 1. Nah inilah, ini adalah grafik fungsinya. 4 disebut bayangan dari peta, bayangan atau peta dari 2, dan juga dari min 2. Ya, bayangan min 2 2, bayangan 2 ya 4, bayangan min 2 4 ini. Kenapa? Karena sifat kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4, 2 kuadrat juga 4. Min 2 dan 2 disebut prapeta dari A dan dilambangkan dengan F min 1 atau inverse. Inverse-nya, inverse dari 4 itu apa? Ya berarti 2. 2 dan min 2. Inverse dari 1, 1. Grafik Kartesius merupakan grafik fungsi X, sehingga hanya bila setiap baris sumbu Y yang memotong grafik hanya memotong di tempat 1 titik saja. Jadi ini daerah asal, daerah hasil. Kalau mau cari inverse ini dibalik. Inverse dari min 2 4, inverse dari 4 min 2. Ada juga beberapa fungsi khusus. Yang pertama fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi modulus, fungsi genap dan fungsi ganjil, fungsi ya
Yang kelima fungsi tangga, fungsi nilai bulat terbesar. Ini ya. Ini beberapa fungsi khusus. Kemudian fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi eksponen, fungsi turunan, banyak sekali. Nah, jenis-jenis fungsi yang pertama injektif satu-satu. Apa ketentuannya? Fungsi A memetakan dari A ke B adalah fungsi injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Misalnya fx sama dengan 2x adalah fungsi satu-satu dan fx sama dengan kuadrat bukan merupakan fungsi satu-satu. Kenapa? Karena f min 2 dan f2 itu hasilnya sama. Ini injektif. Yang kedua surjektif atau sering disebut juga fungsi onto yang memetakan dari A ke B, maka apabila fa komplement B dikenal fungsi itu. Jika f A sama dengan B, maka f adalah suatu fungsi surjektif. Fungsi fx sama dengan kuadrat bukan fungsi onto, tetapi ini kalau kuadrat bukan onto itu. Yang ketiga bijektif atau korespondensi satu-satu. Apabila f memetakan dengan B merupakan fungsi injektif dan surjektif, maka f adalah fungsi yang bijektif. Bentuk umum fungsi linear, ini fungsi yang lainnya ya. Memetakan ya, fungsi linear kemarin sudah kita coba. Kemudian grafik fungsi linearnya berupa garis ya, sudah kita coba ini. Contohnya ya. Oke. Ini fungsi linear. Gambarnya ini di awal sudah dicoba. Nah, kemudian ada persamaan gradiennya ya, gradien garis lurus gitu. Ini mencari M nya Y1 domain Y1 X. Terus ini fungsi linear ini, kita tahu gradiennya nih, gradien atau garis arah. Ini juga mencari persamaan garis yang melalui dua titik dan diketahui gradiennya. Ini seperti ini. Udah ya. Udah di sini juga. Terima kasih. Pertemuan hari ini sampai cuma di sini. Nanti ada pertanyaan, silakan bisa dilayangkan atau kamu enaknya itu datang sendiri ke sekolah, nanti kita jawab. Ini ada nilai D, nilai A, ini sudah ada ini ya, kemarin sudah kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa kembali pada pagi hari ini ya. Kita akan melanjutkan dengan masih ada dua kompetensi lagi. Yang pertama ini fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang kedua nanti persamaan lingkaran. Waktu kita 1 bulan, ini berarti harus kita selesaikan. Ini ya, makanya saya sering menggunakan waktu hari Sabtu untuk ulangan bersama itu seperti ini. Ini kita sudah menggunakan Sabtu untuk ulangan bersama pun ternyata ini sudah bulan November, awal November, kita masih keteteran 2 pokok bahasan. Jadi hari Sabtu untuk ulangan itu bukan apa ya, karena kekurangan waktu, betul-betul kekurangan waktu, ini harus disikapi.
Oke. Fungsi komposisi dan fungsi invers. Fungsi komposisi ini ada fungsi itu ada dua nih, fungsi komposisi dan fungsi invers. Lihat peta konsepnya, kemudian kemampuan yang harus diperoleh. Ini ada 4: menentukan aturan komposisi, menjelaskan nilai fungsi, menentukan komponen-komponen pembentuk fungsi, menyebutkan sifat-sifat komposisi, menjelaskan kondisi agar suatu fungsi mempunyai invers, menentukan aturan fungsi, menggambarkan grafik fungsi, dan menyebutkan sifat fungsi. Untuk yang menggambarkan grafik fungsi ini sudah pernah saya bahas pada saat fungsi kuadrat. Tapi nanti kita akan saya singgung kalau waktunya cukup. Nah, ilmu ini KD ini itu akan bermanfaat bagi kita untuk bekerja di sektor perindustrian dan distribusi barang. Ilustrasinya ini adalah seorang operator di mesin tenun, ya. Untuk memproduksi kain diperlukan beberapa proses di pabrik yang terpisah. Pabrik 1 mengubah kapas menjadi benang, pabrik 2 mengubah benang menjadi kain, ya. Ini fungsi. Ilustrasinya seperti itu. Ya. Fungsi komposisi. Proses pembuatan kain dari bahan kapas dapat dijelaskan dengan skema seperti berikut. Kapas diproses di pabrik menghasilkan benang. Benang dibawa ke pabrik 2 diproses menghasilkan kain. Dari skema terlihat bahwa kain dibuat dari kapas melalui 2 proses. Bila proses di pabrik 1 dilambangkan dengan alfa dan proses di pabrik 2 dilambangkan dengan beta, maka skema di atas akan menjadi fungsi alfa sama dengan fungsi beta dot fungsi alfa. Variabelnya apa? Variabelnya adalah kapas. Ini seperti ini. Jadi kelihatannya nggak ada hubungannya, tapi ini hubungan secara empiriknya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Dalam teori fungsi, relasi yang dibentuk secara langsung dari kapas menjadi kain seperti di atas disebut fungsi komposisi. Fungsi komposisi 2 fungsi dilambangkan dengan bundaran kecil atau disebut dengan dot. Contoh fungsi komposisi lain dalam kehidupan sehari adalah dalam produksi karet. Produksi karet juga tergantung dengan kandungan air tanah. Kandungan air tanah tergantung dengan curah hujan. Ini yang tergantung air tanah itu berarti produksi di hutan, ya, hubungannya di hutan. Kalau curah hujannya tinggi, nanti proses kualitas karetnya akan berpengaruh. Kalau curah hujannya rendah, variabelnya akan turun, karetnya akan very bagus. Itu aturan fungsi dan nilainya. Nah, ini ya, ada 2 bentuk komposisi fungsi f dan g yang dimungkinkan, yang mungkin, yaitu f dot g dibaca f komposisi g atau f bundaran g. Yang kedua, kebalikannya, g dot f dibaca g komposisi f atau g bundaran f. Untuk memahami operasi komposisi pada fungsi, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Ini X, kemudian yang di tengah ini adalah fungsi G, yang satuannya G dot F. Lalu akan terbentuk fungsi Z, G fungsi Y. Dari fungsi F yang memetakan dari A ke B dan dari fungsi G yang memetakan C ke D, maka fungsi A ke B artinya setiap anggota A dipetakan oleh F dengan tepat
1 Y elemen B, ditulis Y F X. Begitu juga untuk yang dari C ke D. Setiap X elemen A yang dipetakan ke C, domainnya adalah G, akan dipetakan oleh G menghasilkan G F X. Jadi diperoleh fungsi baru H yang memetakan setiap X yang memenuhi syarat Y sama dengan F X. Fungsi F merupakan komposisi dari fungsi F dan G. Keadaan ini dapat dituliskan dengan notasi. Jadi gini, fungsi H ini adalah hasil dari gabungan atau dari komposisi G dot F atau G F X. Jadi G ini tidak muncul karena ada komposisi antara fungsi G dan fungsi F. Nah ini ya, di sini kita lihat memetakan F memetakan A ke B menjadi Y F E, G memetakan B ke C, Z G Y. Komposisi fungsi F dan G yaitu fungsi HA ditentukan dengan rumus ini. Oke, nanti kalian akan mendapatkan apa? Ini materinya sehingga nanti bisa di download. Ini contoh operasional dalam matematika ini. Diketahui F memetakan dari R ke R. Maksudnya R ke R itu bilangan rasional. Bilangan R dipetakan ke bilangan R, dan G memetakan R ke R dengan rumus Fx nya itu X kuadrat min 2Y dan G nya X min 1. Nah, kita akan cari F dot G. F dot G sama dengan Fgx. Fgx. Nah, ini F, X-nya berapa? G-nya berapa? X min 1. X min 1 ini. Lah terus kita lihat Fx-nya adalah X kuadrat min 2. Maka ini diganti sebagai X dari ya. Ini sebagai X ini. X min 1 sebagai X. Oke, lanjut. Perhatikan. Ini Gx-nya adalah X min 1. Nah ini Fgx mungkin masukkan nih ya, Gx. Lah Fx-nya apa? X kuadrat min 2. Lah ini terus ini jadikan X, sehingga ini X min 1 dikuadratkan min 2. Ini menggantikan, mensubstitusi ya. Nih, lalu ini dikuadratkan, ketemu X kuadrat min 2X min 1. Sekarang kebalikannya, G dot F ya, ini menjadi G F X. Nah G-nya, F-nya tulis X kuadrat min 2 ini. X kuadrat min 2 ini sebagai Fx. Nah terus G-nya apa? G-nya kan X min 1. Lah ini jadi X ini. Ini jadi X min 1. Nah X pangkat 3 min 3. Perhatikan antara F dot Gx dengan G dot Fx ternyata beda, ya kan? Nah ini menunjukkan bahwa di dalam komposisi tidak berlaku hukum komutatif ya. Sekarang apakah bisa fungsi dikomposisikan dengan fungsi itu sendiri? Bisa. Misalnya nih F dot F Fx, X-nya X kuadrat min 2. Nah ini dikuadratkan sebagai, ini gantian sebagai X, maka ini X kuadrat ya, ini X kuadrat min 2 dikuadratkan min 2 min 2. Nah, ketemunya X kuadrat min 4X plus 2 ya. Tuh. Kemudian G dot G atau Gx. Nah X-nya apa? X min 1. Nah ini sebagai X min 1 min 1. Nah jadi X min 2. Dari ilustrasi 3 contoh soal ini, 4 contoh soal ini, kalian nanti akan ada gambaran untuk menyelesaikan fungsi komposisi. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua ya. Ini pecahan. G dari R ke R, H dari R ke R. Tentukan dengan rumus Gx-nya 3X min 1, H-nya X seper X min 1. Maka
H dot G X sama dengan H GX. H GX nya apa? GX nya ternyata 3X min 1. Nah, 3X min 1 kan. Nah, kemudian H nya adalah X per X min 1. Lah ini X ini diganti dengan, disubstitusi dengan 3X min 1. Nah, di sana kan 3X min 1, ini 3X min 1 min 1. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya. 3X min 1 dibagi 3X min 2. Sekarang dibalik, G dot H ini menjadi G HX. Nah, G ini H-nya pecahan, hanya kan ini X min 1. Nah, 3. Ya, ketemunya ini juga. Ini sederhanakan 2X plus 1 X min 1. Sama nggak ini? Tidak sama, karena tidak berlaku hukum komutatif. Contoh ketiga, H dot G2, X-nya disubstitusi sebuah satuan konstanta. Ya, kita cari H dot GX-nya kan ini. Ini ya, setelah hitung sini. Ini kan dihitung ini. Lah, ini saya tunjukkan ini. Lah ini. Ini kita ganti 2, substitusikan. 3 kali 2 min 1, 3 kali 2 min 2. Ini 5, ini 4. Kalau ini dimasukkan konstanta, maka hasilnya juga merupakan konstanta. Yang kedua juga G dot H, hasilnya konstanta, substitusi. Begitu untuk yang komposisi dua fungsi. Nah, ini yang ini. Berikutnya adalah komposisi 3 fungsi. Ada F, ada G, ada H. Ya, 2X plus 5, X kuadrat min 2X dan min X. Tentukan F dot G H. Nah, ayo ini. Kelihatannya rumit, tapi kalau kita pelajari, kita mulai dari pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan saja ini. Nah, akhirnya kan gini nih. F dot G H X menjadi G dot H X, ya kan? Ini menjadi G X, ketemu ini. G X nya ketemu, X kuadrat plus 2X. Nah, terus kalau F dot G dot H X, lah ya berarti F dot G H X. Nah, G dot H nya kan X kuadrat 2X ini kan. Tinggal Fx-nya apa? Fx-nya ini. Masukkan lagi. Nah, akhirnya ketemu 2X kuadrat plus 4X plus 5. Tuh. Ini contoh yang kedua. Bisa nanti diulang lagi. Kemudian yang ini ada nilainya, ada variabelnya, ada konstantanya ya. Ini di sebagai X-nya itu akan menggantikan, mensubstitusi E yang sudah ada. Sifat komposisi fungsi. Yang pertama, tidak bersifat komutatif. Tadi dibuktikan F dot GX tidak sama G dot Fx. Nih. Kemudian kalau asosiatif berlaku, ya. Ini asosiatif. Ini dikurung, ini dibalik ketemu. Yang ketiga, ada identitas, merupakan identitas pada operasi komposisi. Jadi identitas itu ada dalam komposisi. Kesimpulannya apa nih? Sifat-sifat fungsi komposisi antara lain berlaku sifat asosiatif, tetapi tidak berlaku sifat komutatif.
Terus identitas pada operasi komposisi adalah fungsi X atau IX sendiri itu ya. Oke. Ya. Di sini kalian bisa melihat beberapa contoh yang sudah ada pembahasannya, bisa dibuka pelan-pelan, dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung ke saya, datang ke sekolah gitu ya. Nanti saya akan menjawab. Ini 3 fungsi nih, f.g.h, g.f.h gitu kan, h.g.h, terus ini terus bawah ya. Ini nanti bisa dipelajari nih, jangan terus berhenti. Banyak soalnya sudah ada pembahasannya di bawah ya. Oke.